di masjid yang kita cintai ini. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita dan keluasan dalam rezeki serta tentunya taufik dan hidayahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setiap kita ini memang berusaha untuk menghindar segala sesuatu yang bisa merusak kehidupan kita, yang bisa merusak harga diri kita. Maka upaya preventif atau pencegahan itu dilakukan dengan semaksimal mungkin ya. Tubuh ini agar tidak sakit, maka ada ikhtiar usaha untuk menjaganya. Secara zahir ya, kita tidak mau tubuh ini rapuh, rusak dengan sebab hal-hal yang kita abaikan, yang kita lalaikan. Maka banyak orang-orang yang berikhtiar dengan semaksimal mungkin bisa merawat tubuhnya ini. Itulah kita. Dan kehati-hatian kita untuk menjaga diri ini adalah suatu hal yang sifatnya fitrah itu. Itulah manusia. Namun ada suatu hal yang harus kita garis bawahi, yaitu usaha kita untuk tidak berdosa, untuk menghindari segala yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang yang seolah-olah ya, ekstrim, berlebihan, sehingga sesuatu yang mubah pun dia tidak berlebihan. Maka terkadang kita melihatnya ya, kadang diajak ngobrol tidak mau ya. Diam dia. Diajak, udah ngopi di sini dulu lah. Gimana ya? Dia banyak pikirnya gitu kan. Terkadang mungkin kita melihat, lebay kalilah kamu nih. Kayak suci kali kamu. Gitu kan. Padahal usaha-usaha dia, ya, ikhtiar-ikhtiar dia untuk mencegah dirinya agar tidak jatuh kepada yang bisa membinasakan atau bisa ya, dimurkai Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebenarnya makam laluan yang sedang ditempuhnya. Jadi dalam kajian tazkiyatun nafas ya atau tasawuf yang sudah hampir 1 tahun lebih ini kita mengkaji kitab Muqashafatul Qulub ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi makam-makam atau laluan-laluan, makam itu makam ya, tempat yang dipijak. Bukan kuburan makam itu. Jangan salah, artikulasinya bukan kuburan. Tempat yang dipijak, sesuatu yang dilalui. Dan sesuatu yang dilalui itu harus diusahakan. Ya. Bukan dapat begitu saja. Harus diusahakan. Makanya para ulama ya, dalam hal ini Imam Al-Ghazali itu makam-makam yang secara zahir yang harus ditempuh oleh manusia itu sehingga nanti berefek kepada batinnya, kepada hatinya. Nah, itulah yang disebut dengan ahwal ya. Keadaan hatinya itu. Jadi tenang, jadi senang, jadi bahagia. Kan begitu, Bapak Ibu. Maka ada makam paling dasar, nanti baru sampai ke yang paling tinggi. Ini. Secara hierarkisnya kan ada taubat, ada wara, ada zuhud, ada qanaah, ada sabar, ada syukur, ada ikhlas, ada ridho, kan begitu. Nah, itu ada juga yang membolak-balikkannya, mengkajinya, tidak berurutan, ya terserah. Tapi makam itu harus diusahakan, tidak didapatkan begitu saja. Nah, sehingga para ulama kita ya membuat satu kajian yang namanya tazkiyatun nafas ya, atau tasawuf. Nah, sehingga itu membuat dia agar bagaimana ya sukses dalam menjalankan
Oleh karena itu Bapak Ibu jangan heran nanti kita ketemu dengan makam-makam itu. Ya. Nah pagi ini ya waktu kajian yang lalu kita sudah mengkaji ada ikhtilaful aurat bi ikhtilafil akhwal gitu ya. Berbeda wirid dengan berbeda keadaan. Ada 6 keadaan yang kita tempuh itu kan. Ada sebagai orang abid, alim, muta'alim, kemudian sebagai seorang penguasa, seorang pekerja keras, dan orang yang hatinya terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wiridnya apa? Rutinitasnya apa? Nah, Bapak Ibu ada makam yang makam ini harus kita usahakan sehingga mungkin kalau dari segi ibadah mahdhu kita biasa-biasa saja gitu. Sunnahnya biasa saja, dan bahkan mungkin yang wajib pun tidak khusyuk banget gitu. Itu yang wajib, karena kalau sholat kita sempurna, luar biasa sempurna sholatnya, sehingga menghantarkan dirinya menjadi pribadi yang paripurna, sempurna, tentu ini tidak semua orang yang mampu begitu kan. Tapi ada makam yang kita lalui sehingga nanti bisa di akhirat itu ketika dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan salatnya gitu. Nah, tapi ada keadaan ini yang dinilai Allah Subhanahu. Apa dia? Wara Bapak Ibu ya. Nah, wara ini pagi ini ya kita melanjutkan kajian terkait dengan keadaan ya. Ada namanya makam wara. Apa itu warak ya? Nanti kita akan sampai kepada level-level warak ya. Sehingga nanti ya kita akan mendapatkan ketenangan. Tapi sebelumnya tentu kita ini berikhtiar Bapak.
hal yang tidak jelas yang mengantarkan kita kepada yang haram, kan begitu. Jadi istilahnya ijtinabus subhat, ya, menjauhi segala sesuatu yang subhat. Yang subhat itu kan ternyata wara itu menjadi sikap, ya, yang bisa menjadikan orang itu paling abid. Nah, paling abid itu artinya paling tinggi nilai ibadahnya. Ya. Abu Hurairah itu pernah dinasihati oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya Abu Hurairah, ya wahai Abu Hurairah, kun wari'an takun min a'badin nas. Ya. Wahai Abu Hurairah, jadilah kamu orang yang wara', maka engkau menjadi orang yang paling ahli ibadah di antara manusia. Maka ternyata kaitannya orang yang wara' dengan ibadah itu lebih tinggi. Padahal ibadahnya biasa-biasa saja sebenarnya, gitu kan. Ibadahnya biasa-biasa saja, wajib saja. Yang sunnah mungkin tidak banyak, tapi dia wara', menjadi orang yang paling ibadah, paling abid, ya. Dalam konteks dia bisa menjaga dirinya untuk tidak jatuh kepada yang haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam ilmu tasawuf atau tazkiyatun nafas ini jangan dibenturkan antara fikih dengan tasawuf, ya. Jangan dibenturkan. Kadang-kadang orang kan membentur-benturkan antara fikih dan tasawuf. Fikih itu baju, Bapak Ibu. Tasawuf itu rasa nikmat memakai baju. Nah, itulah. Jadi jangan sampai ini, Bapak Ibu, ya. Kadang-kadang buatlah seiring sejalan mereka itu. Sehingga ketika menikmatinya kita tidak, ya, menjadi orang yang, ya, apatis, ya, dan skeptis. Nah, itulah kata orang sekarang. Apatis itu apa? Orang yang, ya, cuek gitu, ya. Kemudian orang yang ragu, enggak. Tapi buatlah seiring sejalan. Ya, makanya ketika Bapak Ibu belajar fikih, kemudian belajar tasawuf, maka fikih itu baju dan membuat nyaman dan aman serta indah rasanya diri ini, itulah tasawuf. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konteksnya wara ini adalah keadaan kita, ya, bahkan ada yang mengatakan seperti tadi, ya, saya sampaikan, yang halal saja dia berhati-hati, yang halal saja dia tidak berlebihan, apalagi tentu yang haram, Bapak Ibu. Qala al-musannifu rahimullah ta'ala allazina fa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraini aminin. Faslun fi darajatil wara'. Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang derajat wara', Bapak Ibu, ya. Al-wara' lahu darajatun arba', ya. Wara' itu dia memiliki 4 derajat, 4 tingkatan. Darajatul ula, derajat yang pertama berarti dasar, bukan yang tertinggi. Kalau pertama belum tentu tertinggi, itu yang paling dasar, ya. Wahia darajatul udul an kulli ma taqtadil fatwa tahari muha wa hadza la yahtaju ila amsilah, ya. Yaitu derajat berpaling dari setiap yang ada pesan dari Allah ataupun Rasulnya bahwa itu adalah haram. Nah, dan ini tidak butuh lagi ke contoh yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wara' yang paling dasar itu yaitu mencegah diri untuk tidak mengerjakan yang sudah diharamkan. Nah, itulah wara'. Nah, makanya di sini kalau ada kita yang yang tidak mau terjerumus dirinya kepada yang haram, dia wara' itu. Itu paling dasar, Bapak Ibu. Itu paling dasar. Dan itu jangan dicari celah lagi untuk menghalalkannya, itulah. Nah, tadi kita berbicara tentang mata, gitu, ya.
Mata ini fitnahnya apa? Karena orang waro itu kan menghindari fitnah. Ya, fitnah mata itu adalah memandang. Kan begitu kan? Jadi makanya zinah mata itu adalah memandang gitu kan. Ada zinah mata. Nah, bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pimpinan, nah, kalau kita bos dan ingin mencari staf, ya, mencari staf. Kalau dia laki-laki ingin mencari staf, cari stafnya atau asistennya ya laki-laki. Kan begitu. Jangan cari stafnya yang perempuan, apalagi yang cantik. Nah, gitu. Kenapa? Karena akan menjadi fitnah. Gitu. Dia cantik, tapi bagus dalam hal ilmunya, kompetensinya. Nah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku butuh sebenarnya ilmunya. Tapi masalahnya aku khawatir ini kalau dia menjadi tab saya karena dia perempuan. Ah, itu doa kita. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya Bapak Ibu, jangan sampai orang yang wara' tingkat dasar ini menganggap bahwa ya, mata itu biasa-biasa saja nanti. Enggak. Maka disitulah dia mulai menjaga. Karena apapun yang bukan dengan mahramnya, ya, itu terlarang dia berduaan, kan begitu. Nah, itu harusnya konsistensinya begitu. Ya, kalau bukan dengan mahramnya, dia terlarang berduaan. Maka dia, karena dia sebagai seorang pimpinan, bos gitu ya, dan ia mencari staf atau pegawai untuk asistennya, maka kalau dia laki-laki dicari yang laki-laki. Kalau dia perempuan, cari perempuan. Begitu Bapak Ibu. Konsisten saja dengan yang sudah haram-haram sudah gitu. Itu wara orangnya. Jangan cari celah. Ah, saya kan, aduh Pak Ustadz, dia itu hebat Pak Ustadz, mantap ilmunya. Betul, tapi dia perempuan. Nah, cari laki-laki. Jangankan yang perempuan, laki sama laki-laki aja bisa bercintaan Bapak Ibu. Apalagi zaman sekarang kan begitu kan. Nah, yang aneh-aneh pun ada terjadi sekarang ini. Nah, itu saja dasar dulu itu. Yang sudah ada, yang haram sudah diharamkan. Itu warok tingkat dasar Bapak Ibu. Gitu kan? Kadang-kadang ada juga Bapak Ibu ya, ini anak saudara saya, amanlah itu. Belum tentu aman. Gitu kan? Walaupun anak saudara, anak anak saudara dalam konteks bukan saudara kandung ya. Bahkan yang saudara kandung pun belum tentu aman juga, gitulah. Ya sudah, kalau butuh asisten pribadi, kalau dia laki-laki cari laki-laki. Nah, itu. Kalau bisa laki-laki jangan tampan juga lah. Kadang-kadang ada juga laki-laki yang baby face itu ya. Nah, makanya memang harus dijaga Bapak Ibu. Ini tingkat dasar. Kalau memang yang sudah haram itu sudah jelas, ya sudah, jangan cari celah lagi. Nah, ini kita juga bahkan yang tingkat dasar ini juga kita belum berhati-hati juga, yang haramnya sudah jelas itu Bapak. Oke. Itu yang pertama Bapak Ibu. Ad-darajatus tsaniyah al-wara'u an kulli subhatin la yajibu ijtinabuha walakin yustahabbu. Ya. Tingkat yang kedua adalah wara', menjaga diri dari segala sesuatu yang subhat, yang sebenarnya tidak wajib untuk dijauhi tapi disunahkan. Karena yang tidak jelas itu kan belum jelas halal haramnya gitu kan. Tapi itu tidak wajib untuk dijauhi, tapi dia berusaha untuk menjauhinya, itu sudah wara' luar biasa. Itu orang wara'. Nah, itu nanti ada kajian lebih khusus lagi tentang subhat ini Bapak Ibu. Kini kita bahas dulu tentang derajat-derajat wara' itu ya. Kata Imam Ghazali, wasayati ya, pikismi subhat. Dia akan datang penjelasannya lebih lengkap lagi tentang ini dalam hal tentang subhat gitu. Namun dasarnya adalah qaul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu dan kembali kepada yang tidak kamu ragukan. Jadi memang harus punya keyakinan yang kuat ya, untuk agar tidak menjadi orang yang tak jelas ya kan? Karena subhat itu kan tak jelas. Orangnya berarti juga tak jelas kan begitu.
Nah, tapi konteksnya adalah dia tidak wajib untuk dihindari sebenarnya, tapi dia berusaha untuk menghindari. Orang itu adalah wara'. Kemudian yang ketiga, al-wara' an ba'dil halal makhafatul wuqu' fil haram, ya. Wara' menjaga diri dari sebagian yang halal, khawatir kepada terjatuh kepada yang haram. Halal itu sudah jelas halal, tapi karena beliau menjaga agar tidak terjerumus kepada yang haram, maka dia pakailah makam wara' itu. Nah, ini kan sudah naik tingkatnya ini. Jadi tingkat dasar, menengah, agak naik, ya kan? Yang tadi subhat, yang ini agak naik. Ya samalah, orang yang seperti ini sudah punya rasa malu yang tinggi, Bapak Ibu. Kalau yang poin ketiga ini sudah punya malu yang tinggi. Saya tidak mengatakan emak-emak yang banyak bedaknya itu haram, tidak. Ya kan? Tak haram, Bapak Ibu. Karena istri saya juga banyak pakai bedak juga. Ya. Nah, tapi begitulah Bapak Ibu. Ada emak-emak itu dia kalau ke majelis taklim, ya, gencunya tidak tebal lagi, ya, bedaknya tidak berlebihan lagi, gitu kan, jilbabnya dalam. Bahkan ada orang yang menggodanya, dalam menggoda, menggelitiknya lah. Aduh, ini mak ini kok polos sekali ini, nah, itu. Dia cuek, Bapak Ibu, biasa saja. Dia anggap itu sebagai penguatan imannya, gitu. Dia lalui begitu saja. Dia sudah tidak mau lagi berbedak berlebihan. Dia tidak mau lagi pakai bedak lipstiknya kan. Itu apa? Karena sudah muncul rasa malu, al-haya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Nah, itu ada seperti itu. Maka kalau dikatakan boleh nggak pakai bedak emak-emak tadi? Boleh, halal kan? Karena suami yang beli kan, ya kan? Uang sendiri halal gitu kan. Boleh berhias perempuan itu, boleh. Tapi karena dia khawatir untuk jatuh kepada yang haram dan segala macam, akhirnya dia tidak pakai bedak. Ada seperti itu. Nah, itu kondisi yang sudah naik waroknya, Bapak Ibu, ya. Mungkin kalau kita belum sampai ke situ, ya sudah. Ya nggak bisa dipaksakan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rasa malu yang dimunculkan oleh Allah itulah cahaya, ya, yang datang kepada dirinya. Kan itu sulit itu. Hanya orang-orang tertentu memang bisa melakukan itu. Bapak-bapak yang ada di sini ini bapaknya tampan semua ini, walaupun tidak pakai jas dan dasi gitu. Betul kan? Lobenya harganya 15.000-nya. Sarungnya bekas habis sholat tarawih gitu kan. Sandalnya sandal jepit, harganya 17.000. Tapi kalau dilihat oleh orang, karena Allah memberikan cahaya pada dirinya, maka bapak ini sangat hebat sekali itu. Lebih daripada berdasi. Itu kenapa? Karena Allah turunkan rasa malu itu. Jadi itu kenapa? Karena memang ya Allah menginginkannya. Sehingga ya mengalahkan orang-orang yang parfumnya luar biasa, kemudian jasnya luar biasa, setelannya sangat luar biasa. Itu tadi warok itu Bapak Ibu. Jadi cahaya itu Allah munculkan kepada dirinya. Nah, ada orang yang seperti itu. Nah, kalau kita belum sampai ke sana, ya sudah. Kita lewati saja dulu yang dasar Bapak Ibu, ya, yang dasar, yang menengah tadi. Nah, kemudian yang keempat, ad-darajatur rabi'ah, al-wara' an kulli ma laysa lillahi ta'ala. Inilah sudah tinggi ini, sudah tinggi dan makamnya paling tinggi ini. Yaitu mencegah diri dari segala sesuatu yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa wara'us siddiqiyyin. Dia adalah waraknya orang-orang yang sedikit, orang-orang yang jujur, orang-orang yang ya para nabi, para rasulullah, para salafus salihin. Mislu zalika ma ruya an Yahya bin Yahya Naisaburi rahmatullah alaihi. Seperti contohnya adalah yang diriwayatkan dari Yahya bin Yahya Naisaburi, seorang ulama tasawuf, ya, rahmatullah alaihi, Allah merahmatinya. Anau syariba dawa, dia meminum obat, kemudian istrinya berkata kepada beliau, "Lau masyaita bid dari qalilan hatta ya'mal ad-dawa."
kalaulah kamu mau bergerak sedikit, berjalan sedikit, ya, sehingga dawa obat itu bereaksi. Faqala, kemudian ia berkata, hazihi masyatun la a'rifuha. Saya enggak kenal gerakan seperti ini, gitu kan. Wa ana uhasibu nafsi munzu salasi sanawat. Aku cukup sudah 30 tahun tapi tidak melakukan seperti itu, gitu. Jadi istrinya ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyarankan, kalau kamu sudah minum obat, bergeraklah biar obatnya itu beraksi. Tapi ditampik oleh beliau, aku tak kenal gerakan ini. Gitu kan. Artinya begini Bapak Ibu, dia serahkan itu semua kepada Allah, dia sudah ikhtiar, sudahlah, cukup begitu saja, kan begitu. Sehingga orang-orang yang kalau sudah meninggalkan sesuatu yang bukan ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini sudah sampai derajatnya kepada wara' yang tinggi. Apa-apa saja dia bertanya dulu kepada Allah. Apa-apa segala sesuatu dia bertanya dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, boleh enggak aku ini? Boleh enggak begitu? Itu wara'nya sudah paling tinggi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ya wara' ini menjadi makam, ya, laluan yang harus diusahakan, ya. Karena ternyata Bapak Ibu di dalam Al-Qur'an itu, ya, ada ayat, ya, dalam surah Al-Maidah ayat 100 itu. La yastawi al-khabis wat tayyib wa in a'jabakat kasratul khaba'is fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Tidak sama yang buruk dengan yang baik, gitu. Maka kamu enggak usah heran dengan kebanyakan yang buruk, gitu. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang berpikir, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini mengindikasikan bahwa orang yang berusaha untuk sekuat tenaga menjaga dirinya dari keburukan, ya, apapun itu caranya sehingga dia tidak jatuh kepada keburukan itu, khaba'is itu kan segala sesuatu yang tidak baik, ya, yang mendatangkan mudarat kepada dirinya dan sehingga turun juga murka Allah, kan begitu kan. Dan ikhtiar itu dilakukannya dengan cara apapun, termasuk menempuh cara wara' ini, ya, makam wara' ini, itulah dasar hukumnya sebenarnya, yaitu menghindari yang buruk-buruk itu. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, wara' ini menjadi, ya, jalan favorit para ulama tasawuf, ya, untuk tidak jatuh kepada hal-hal yang buruk itu. Maka dibagi-bagilah oleh beliau, ada yang tingkat dasar, ada yang tingkat menengah, mulai naik, dan tingkat yang paling tinggi. Di mana posisi kita, ya sesuaikan sajalah. Ya. Kalau memang kita masih di tingkat dasar, kuatkan tingkat dasar itu. Jangan cari yang kalau sudah halal, halalkan. Kalau itu haram, haramkan. Itu wara' kita itu. Itulah mainnya orang awam Bapak Ibu, ya. Nah, baru kalau ingin naik mainnya, mainlah. Karena orang wara' itu kan menjaga fitnah, ya. Maka naik posisinya, mata dijaga, lisan dijaga. Kalau lisan itu cirinya apa? Mudah memuji dan gampang mendoakan. Itu orang wara'. Ya. Mudah memuji, gampang mendoakan. Kalau dia memuji, Bapak Ibu, kalau memuji itu sebenarnya sangat-sangat dianjurkan. Bagi kita yang dipuji, jangan sering mendengarkan, gitu aja. Bagi orang kita, seringlah memuji. Tapi bagi yang mendengar, jangan sering mendengarnya. Karena khawatir nanti menjadi sombong. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu, kadang-kadang kan kita susah memuji. Karena apa? Karena kita ingin mengkaitkan kepada diri kita. Itu masalahnya. Enak sebenarnya lontong wak itu. Saya bisa pulanya buatnya, kan begitu masalahnya, kita membandingkannya gitu. Sehingga susah. Tapi bagi uak yang dipuji, jangan sering-sering mendengar. Nah, itu. Karena kalau sering-sering mendengar, kembang hidungnya. Jadi memuji itu sunnah Bapak Ibu. Seringlah memuji, ya. Sering-sering memuji. Maka lisan orang yang waro' itu lisannya cantik. Sering memuji. Dan lisan orang waro' itu sering mendoakan Bapak Ibu. Mendoakan itu sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Imam Al-Ghazali,
kita itu punya 100% doa yang disampaikan melalui lisan dan melalui hati. Tapi masalahnya untuk orang itu 20%, untuk kita 80%-nya, itu masalahnya. Betul nggak itu? Itu. Maka kalau orang wara' tidak, dia mulai mengurangi untuk dirinya, untuk orang yang paling banyak. Itu. Nah, contoh kecil Bapak Ibu ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Bapak Ibu naik Grab, Grab itu kan angkot online ya. Bapak Ibu naik Grab, super taksi, super Grab itu kan ada macam-macam tipenya. Ada percerita, ada yang memang pendiam saja, gitu kan. Nah, kalau ada yang pencerita itu, yang suka ngaur atau ngobrol itu, kadang-kadang bercerita, beginilah Pak nasib tukang Grab nih, beginilah ini itu, anak sakit, ini sakit. Nah, Bapak Ibu jangan komen saja, doakan dia. Itu kan, kalau komen kan, iya Pak, samanya gitu, hidup ini begitu semua ya ini. Gitu. Nah, kalau dipikir-pikir memang hidup ini susah sekali. Kadang-kadang zalim juga Allah kepada kita, gitu kan. Jangan gitu Bapak Ibu, doakan, ya Pak, semoga anak Bapak sembuh, rezeki Bapak lancar. Itu. Kalau kita kan enggak terlalu banyak komennya itu. Begitu Bapak Ibu. Nah, merasakan apa yang dirasakan orang dan kita doakan dia, itulah orang wara'. Dengan lisannya begitu kan. Makanya ketika kita mendoakan orang itu, ya maka hadir pada diri kita juga sebenarnya kan begitu. Jadi itu kenapa kadang-kadang, mohon maaf Bapak Ibu ya, ada waktu sedikit lagi ini, mohon maaf. Kita sampai jam 6 ya, sedikit lagi Bapak ya. Kan dalam hadis Rasulullah itu kan, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu sampai dia memuliakan tetangganya, tamunya, kan begitu, dan sampai dia mengatakan perkataan yang baik dan atau diam, kan begitu. Dalam hadis Rasulullah. Terkadang-kadang agak lebay juga hadis ini kita pahami kan, ya. Apa hubungannya iman dengan memuliakan tamu itu? Samalah seperti dulu waktu kita kecil, kalau kamu nggak makan masuk neraka, kan begitu kan? Kan nggak jauh sekali hubungannya itu. Kalau kamu mau makan masuk surga, nggak ada hubungannya makan dengan surga atau makan dengan neraka begitu kan. Tapi begitulah orang tua kita untuk apa? Sama juga dengan hadis Rasulullah ini. Kalau orang tidak memuliakan tetangganya, memuliakan tamunya, maka dia tidak beriman. Jauh kali kan? Tapi ternyata setelah dikait-kaitkan dengan tasawuf, artinya apa? Mendoakan ternyata Bapak Ibu. Di situ ketemunya jadi kan. Jadi kita itu saling mendoakan. Nah itu. Ya, saling mendoakan itu kalau bisa bagi orang yang wara', banyaknya kepada siapa? Kepada orang. Nah, itu. Makanya kalau ketika ayasinan itu pertama kali kita baca untuk siapa? Ila hadratin Nabil Mustafa Al-Karim. Seperti siapa lagi? Pada apa? Ibu-ibu kita, umahat gitu, ba'una kan gitu kan. Kemudian kepada orang-orang beriman yang sudah wafat, gitu-gitu. Baru ila haziniyah. Jadi terakhir kita itu sebenarnya asobah kita itu, sisa-sisanya. Itulah orang wara'. Bapak Ibu yang Allah. Jadi pada hakikatnya orang wara' itu sudah menjaga lisannya ya, kemudian matanya, dan apalagi tentu tingkat dasar itu sudah lewat sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan semangat untuk ya menjaga ya anggota tubuh kita ini dari hal-hal yang bisa memfitnah kita untuk jatuh kepada tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tuflihun. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan insyaallah kita lanjutkan kajian berikutnya dengan subhat-subhat ya seperti yang disampaikan oleh Imam Ghazali tadi. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu sudah habis, mohon maaf apa yang kami sampaikan ini jika berkenan itu adalah datangnya dari Allah dan Rasulnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini sehat walafiat selalu ya, berkah umur, berkah rezeki, Allah mudahkan rezekinya, dan kemudian yang sakit Allah angkat segera penyakitnya, dan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Anak-anak kita menjadi anak yang solihin solihat, yang sudah wafat ya, Allah ampuni dosa-dosa mereka, terutama dosa ibu bapak kita, Allah lapangkan kuburnya. Ala hazihi niyah salihah likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian
Mohon maaf zahir dan batin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahumma shalli ala